Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belajarnya masih dalam rumah masing-masing, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema 3 ya. Setelah kemarin kalian sudah melewati UTS, sekarang kita sudah masuk ke materi baru, yaitu tema 3. Namun sebelum kita mulai masuk ke tema 3, agar belajar kita lebih mudah, kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai, siapkan dahulu buku tulis kalian, alat tulis kalian, dan simak baik-baik apa saja yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, pada tema 3 kali ini kita akan membahas tentang tokoh dan penemuan. Nah, siapa di sini yang tahu tokoh-tokoh dan penemuan yang pernah kalian dengar? Nah, kalau pada muatan pelajaran IPA ini, kita akan mengetahui siapa penemu dari listrik. Nah, tentunya kita sering menggunakan listrik sehari-harinya ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan energi listrik. Misalkan ketika kita bangun tidur, kemudian kita menyalakan lampu, itu menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik itu nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan alatnya. Nah, kalian tahu tidak siapa yang pertama kali menemukan listrik? Nah, sesuai dengan buku yang ada di tema 3, tokoh yang pertama kali menemukan energi listrik adalah siapa namanya? Michael Faraday ya. Nah, sekarang kita sudah bisa nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Kalau zaman dahulu kan belum ya. Misalkan kalau zaman dahulu itu penerangan masih menggunakan lampu yang berasal dari obor atau lilin. Berbeda dengan zaman sekarang, kita sudah menggunakan lampu. Bahkan kadang kalau kita sedang mati lampu, kita menggunakannya dari senter, dari HP ya. Itu karena kemajuan teknologi. Nah, untuk penerapan sehari-hari, bagaimana listrik kita gunakan dan penjelasannya, kalian simak video berikut ini dan catat informasi penting apa saja yang ada di dalam video. Kemudian nanti Ibu akan berikan soal-soal latihan ya. Nah, simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik, pelajaran IPA kelas 6, tema 3. Jadi setelah UTS kemarin, sekarang kita masuk ke tema 3 ya, yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Ida memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Adapun besarannya yang pertama yaitu tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini satuannya adalah volt atau lambangnya huruf V besar. Kemudian besaran yang kedua yaitu ada arus listrik yang satuannya adalah ampere dan dilambangkan dengan huruf A besar. Kemudian besaran yang ketiga yaitu hambatan, satuannya adalah ohm dan simbolnya adalah gambar tapal kuda. Kemudian besaran yang keempat yaitu adalah daya listrik, di mana satuannya adalah watt dan dilambangkan dengan huruf W besar. Dan besaran yang terakhir yaitu ada energi listrik, di mana satuannya ini adalah joule dan dilambangkan dengan huruf J besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian hafal ya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Coba
Di rumah kalian, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik itu disebut sebagai alat elektronik. Contoh alat elektronik itu ada lampu, radio, televisi, setrika, dan lain sebagainya. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen listrik itu apa saja ya? Nah, contoh komponen listrik diantaranya, kita perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Nah, di situ ada yang disebut dengan apa? Coba perhatikan gambarnya. Di situ ada komponen listrik yang pertama itu adalah baterai. Nah, komponen listrik yang pertama itu adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, kemudian komponen yang kedua itu disebut saklar. Nah, itu saklar tuh yang biasanya kalau mau nyalain lampu kita pencet ya. Jadi saklar itu alat yang digunakan untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Kalian perhatikan di sini. Nah, yang ditunjuk kursor ini adalah kabel yang berwarna merah. Kabel itu adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik. Jadi energi listrik dari baterai akan disalurkan ke lampu melalui kabel. Nah, yang terakhir adalah komponen listriknya lampu. Nah, lampu ini adalah alat elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Itulah komponen-komponen listrik sederhana. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Nah, berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya padam. Coba kalian perhatikan, lampu pada rangkaian terbuka ini padam ya, dan tidak ada arus listrik yang mengalir. Perhatikan, karena saklarnya ini terbuka. Yang kedua ada rangkaian listrik tertutup. Ya, kalian bisa perhatikan perbedaannya pada gambar, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Ya, perhatikan gambarnya, yang ini menyala ya, yang ini menyala. Nah, sedangkan yang ini padam. Karena arus listriknya mengalir, perhatikan. Karena saklarnya tertutup. Jadi, karena dia rangkaian tertutup, maka arus listriknya mengalir dari baterai ke lampu melalui kabel. Jadi, ada dua. Nah, kalau berdasarkan rangkaian listrik berdasarkan susunannya, ya, berdasarkan susunannya terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Nah, berikut ini merupakan contoh dari rangkaian seri. Perhatikan gambarnya ya. Di mana terdapat 3 buah lampu, kemudian ada kabel, dan juga ada saklar. Di sini juga ada 2 buah baterai ya. Nah, adapun ciri-ciri rangkaian seri diantaranya yang pertama yaitu rangkaian disusun secara berderet. Jadi lampunya ini disusun secara berderet ya. Seperti ini. Tuh. Atau baterainya juga yang berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabelnya tidak bercabang. Nah, jadi kalian bisa perhatikan kabelnya di sini tidak bercabang ya. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama besar. Kemudian yang keempat, hambatannya lebih besar. Dan ciri berikutnya yaitu mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen itu makin kecil. Misalkan di sini ada lampu A, B, dan C pada rangkaian seri. Nah, perhatikan lampu A dan B dan C. Apabila salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Misalkan lampu A di sini padam. Ya.
maka lampu B dan C ini juga tidak menyala. Artinya lampu B dan C juga akan padam. Ya, kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada sistem seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Jadi jika satu lampu mati atau padam, maka lampu yang lain juga akan padam. Ya. Nah, itu disebut rangkaian seri. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh rangkaian listrik seri ini diantaranya adalah lampu hias. Tentunya kalian sering lihat ya, atau bahkan mungkin di kamar kalian ada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri, yaitu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya disusun secara berderet. Selain lampu hias, contoh yang lain itu adalah lampu senter. Jadi lampu senter ini dipasang secara rangkaian seri ya. Nah, itulah contoh rangkaian listrik seri. Rangkaian paralel. Yang kedua, rangkaian paralel. Ya. Ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama yaitu lampunya disusun secara bertingkat atau bersusun. Jadi kalian perhatikan di sini lampunya disusunnya begini ya. Dari atas ke bawah atau berderet atau bertingkat. Bukan berderet, bertingkat atau bersusun. Arus yang mengalir kemudian ini berbeda-beda. Nah, itu karena kabelnya bercabang-cabang. Jadi kalian perhatikan, berbeda dengan rangkaian seri tadi ya. Jika rangkaian seri tadi kabelnya tidak bercabang, sedangkan pada rangkaian paralel ini kabelnya bercabang-cabang. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu hambatannya kecil. Dan ciri yang keempat adalah kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Misalkan di sini ada lampu D, lampu E, dan lampu F. Ya. Nah, pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu lainnya padam. Misalkan apabila lampu E di sini padam, ya, maka yang terjadi adalah lampu D dan lampu F akan tetap menyala. Karena kabelnya berbeda. Ya. Nah, adapun contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah lampu lalu lintas. Nah, jika kalian perhatikan, lampu lalu lintas itu menyalanya bergiliran. Apabila lampu merah menyala, maka lampu hijau dan kuning akan padam. Begitu juga sebaliknya. Contoh yang lainnya adalah lampu di rumah kalian. Ya, jika lampu kamar kalian padam, maka lampu di ruangan lain tentunya tidak padam ya, karena menggunakan prinsip rangkaian paralel. Bisakah kalian memberikan contoh yang lain? Rangkaian paralel yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, berikutnya kita masuk ke rangkaian listrik campuran. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik campuran. Nah, pada rangkaian campuran ini terdiri atas gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang ini merupakan rangkaian seri dan ini paralel ya. Nah, jadi gabungan dari dua rangkaian listrik. Ciri-cirinya yang pertama, gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Dan yang kedua memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kemudian pada rangkaian listrik campuran ini, ya, misalkan di sini ada lampu G, lampu H, lampu I, dan lampu J. Nah, pada rangkaian listrik campuran, jika lampu G-nya padam, ya, misalkan lampu G-nya padam, maka lampu H, lampu I, dan lampu J juga akan padam. Kenapa demikian? Hal ini terjadi karena lampu G berkedudukan secara seri terhadap gabungan dari lampu H, lampu I, dan lampu J. Jadi karena dia seri dengan lampu HIJ, maka jika G padam, HIJ juga akan ikut padam. Akan tetapi jika salah satu lampu dari rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu I padam, yang terjadi yaitu ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh. Artinya lampu H, lampu J, dan lampu G akan tetap menyala. Ya,
Kalian paham tidak? Nah, itu rangkaian campuran ya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan kalian, mari kita berlatih soal bersama-sama. Berikut ini Bu Ida punya gambar sebuah rangkaian listrik. Coba kalian perhatikan. Rangkaian listrik apa yang ada di gambar? Coba kalian jawab. Ya, betul. Jadi pada gambar ini merupakan gambar rangkaian listrik campuran. Kenapa campuran? Karena pada garis biru ini, ya, ini merupakan rangkaian paralel dan yang kabel warna merah itu adalah rangkaian seri. Sehingga ini disebut sebagai rangkaian listrik campuran ya. Rangkaian listrik campuran. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya di mana S1 ini adalah saklar 1 ya. S2 saklar 2, S3 saklar 3. Dan lampu 1 adalah lampu L1 adalah lampu 1, L2 lampu 2, L3 lampu 3 dan L4 ini adalah lampu 4. Nah, misalkan di sini saklar 1 kita tekan tombol on ya. Ya, Ibu checklist. Saklar 2 kita tekan tombol off dan saklar 3 kita tekan tombol off. Yang terjadi adalah lampu 1 menyala, lampu 2 padam, lampu 3 dan lampu 4 juga ikut padam. Mengapa? Coba kalian perhatikan. Saklar 1, di sini lihat saklar 1 dimiliki oleh lampu 1. Sedangkan saklar 2 dimiliki oleh lampu 2. Sedangkan saklar 3 dimiliki oleh lampu 3 dan lampu 4. Ya. Yang menyala hanya saklar 1 sehingga hanya lampu 1 yang menyala. Kesimpulannya adalah saklar 1 tertutup, saklar 2 dan saklar 3 terbuka, maka lampu 1 menyala. Sedangkan lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 itu padam. Ingat, jika saklar tertutup artinya menyala. Sedangkan jika saklar terbuka artinya lampunya padam. Ya, kalau saklarnya tertutup nyala, kalau saklarnya terbuka artinya lampunya padam. Itu yang harus kalian ingat, ya. Contoh yang kedua misalkan saklar 1 on, saklar 2 off, saklar 3 on. Kalian perhatikan. Ya, contoh berikutnya. Karena saklar satunya di sini on, berarti lampu satunya menyala. Saklar 3-nya on, berarti lampu 3 dan lampu 4-nya menyala. Karena saklar satunya on, tertutup, maka L1-nya menyala, sedangkan saklar 2-nya di sini terbuka. Maka lampu 2-nya padam. Ya, coba kalian perhatikan. Karena saklar 3-nya tertutup, ingat tertutup itu nyala ya. Berarti lampu 3 dan lampu 4-nya nyala. Sedangkan ini saklar 2 itu terbuka atau dalam posisi off, maka lampu 2-nya padam. Nah, S1-nya di sini, perhatikan. S1-nya nyala atau tertutup, maka lampu 1-nya juga ikut menyala. Yang harus kalian pahami di sini adalah jika saklarnya tertutup, maka lampunya menyala. Jika saklarnya terbuka, maka lampunya padam. Nah, pada contoh yang kedua, ini saklar 1 dan saklar 3-nya tertutup. Saklar 2-nya terbuka. Maka lampu 1, lampu 3, dan lampu 4 nyala. Sedangkan lampu 2-nya padam. Gitu. Sampai sini paham tidak anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham ya. Berikutnya kerjakan latihan soal berikut ini.
Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham penjelasan yang sudah Ibu berikan? Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.